jangan salah. Ya, kita kali ini akan membahas tentang kejadian bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar ya di Bandung. Dan ini adalah informasi yang sangat memprihatinkan dan kembali lagi ini meninggalkan banyak kejanggalan, kemudian lagi-lagi menimbulkan korban jiwa. Kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Silakan, Mas. Di tengah apel berlangsung, ada pria yang datang menggunakan motor biru bertuliskan KUHP sama dengan hukum syirik atau hukum kafir. Perangi para penegak hukum setan masuk ke halaman polsek. Kemudian pria tersebut mengacungkan senjata tajam dan mencoba menerobos masuk ke barisan anggota polisi. Pelaku membawa 2 buah tas, 1 tas melekat pada dirinya, sedangkan 1 tas lainnya sempat dilempar pelaku yang diketahui merupakan bom. Tak lama berselang, suara ledakan terdengar. Ledakan merusak pintu gerbang utama polsek dan pintu lobi yang terbuat dari kaca. Pelaku terduga teroris pun tewas di tempat. Sementara itu berdasarkan laporan sementara kepolisian, 1 orang anggota Polri meninggal dunia dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Ya, baik, itulah tadi cuplikan mengenai kasus ini ya, dan seperti biasa kita ditemani oleh pakar kebijakan publik yaitu Bang Ahmad Rida. Bang Matnur, gimana Bang menanggapi ini Bang? Apa yang terjadi menurut Bang Matnur? Silakan Bang. Iya, terima kasih Bro Eko. Kalau kita lihat apa yang terjadi kemarin ya, bahwa ada bom di daerah Astana Anyar, ini mengingatkan kita ini apa sebetulnya motif dari pemboman ini. Apakah dia ingin menyampaikan satu pesan tentang ke polisi, jangan polisi bertindak sewenang-wenang, dengan tanda apa istilahnya, dengan kata lain memberikan pesan kepada Sambo, ya kan? Karena ada sidang polisi di media kita. Atau dia ingin menyikapi mengenai RKUHP yang baru saja disahkan, ya, atau dia ingin apa istilahnya seorang sosiopat gitu ya, orang yang punya masalah terhadap kondisi kejiwaan, yang kemudian dia tidak bisa melihat satu apa istilahnya, satu prinsip perbedaan. Nah, saya kira kita tidak bisa menganalisis secara akurat karena sang pelaku sudah mati ya, melakukan bom bunuh diri gitu. Tetapi kita bisa mengkaitkan ya, istilahnya adalah membuat satu connecting the dot ya terhadap peristiwa ini. Yang pertama, pelaku ya kita ketahui dia adalah pernah ditangkap dengan dakwaan teroris dan dia dibebaskan karena dianggap sudah tidak keras lagi. Jadi sudah berhasil dilakukan deradikalisasi. Makanya dia dilepas kembali kepada rumah orang tuanya. Tapi ternyata ya deradikalisasi yang diklaim sudah berhasil itu ternyata melakukan bom bunuh diri dan sekarang ini fatal karena menimbulkan korban jiwa ya dan juga kerusakan material ya. Dan saya kira ini menjadi evaluasi juga buat para asesor ya, orang yang menilai bahwa seseorang yang sudah katanya tobat atau sudah melakukan sudah terderadikalisasi, itu asesor harus menjamin bahwa dia tidak akan melakukan hal yang serupa di masa depan.
Kalau ternyata dia masih kejadian seperti ini, saya kok berharap asesornya ini diperiksa ini, Bro Eko. Karena jangan-jangan ini tidak komprehensif penilaiannya gitu. Ada aspek kelalaian di situ. Nah, dalam waktu yang menurut saya sangat berdekatan, ini juga kita didengarkan satu berita bahwa ada mantan teroris yang bernama Umar Patek ya, yang dibebaskan hari ini karena menurut asesor ya dari pihak kepolisian dan juga pihak lapas mungkin ya, ini sudah lolos dari ikut program deradikalisasi dan tidak akan melakukan kejahatan serupa di masa depan. Nah, ini saya kira ini perlu dipantau betul ya. Jangan sampai apa yang terjadi hari ini dengan dibebaskannya seseorang yang katanya sudah terderadikalisasi, maka kemudian dia melakukan kejahatan lagi di masa depan. Nah, saya kira kalau ini polanya kita nggak belajar dari sejarah, kita nggak belajar dari kondisi hari ini, maka kita harus hati-hati betul dalam menilai seseorang yang pernah diduga melakukan kejahatan yang sangat apa istilahnya ya, biadab lah begitu ya, yang mengakibatkan korban jiwa yang tidak bersalah sama sekali. Itu kemudian kita bebaskan dia karena dengan apa istilahnya, dengan satu dugaan bahwa dia sudah tobat, sudah sembuh, sudah terderadikalisasi, tapi ternyata begitu dia lepas, dia melakukan kejahatan yang serupa. Maka ini satu lesson learn yang menurut saya perlu kita sampaikan ya. Nah, kaitannya mengenai isu yang lain yang kemudian disampaikan oleh pelaku ini ya, dengan mengutip KUHP hukum syirik kafir ya, perangi para penegak hukum setan ya. Saya kira kok ini pesannya itu sangat politik sekali gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini sebetulnya betul-betul memang orang yang terderadikalisasi atau ada orang yang menyuruh. Karena kita tahu Astana Anyar ini kan ya tidak jauh dari kota besar ya, masih termasuk kota besar lah. Mungkin dia dapat informasi. Jadi mungkin pelaku ini juga termasuk orang yang well educated dalam arti dia membaca berita. Tetapi kalau ternyata di lapangan ditemukan bukti-bukti bahwa dia nggak pernah mendapatkan berita, berarti bisa jadi pelaku ini ada menyuruh untuk mengomentari mengenai KUHP. Berarti ada dalang yang lain. Nah, ini yang perlu diusut oleh pihak kepolisian Republik Indonesia yang tercinta itu, Bro. Jadi kalau begini motifnya, berarti kan jangan-jangan ini ada yang menyuruh si pelaku ini yang kita anggap sebagai pelaku, ternyata dia sebenarnya korban dari satu satu brainwash yang dilakukan oleh orang yang lain yang menjadi mastermind-nya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka saya kira kepolisian berhak mengusut ya, dan publik perlu meminta ini agar segera dibongkar, diusut secara seksama begitu ya. Nah, kalau ini kelihatannya ingin mendiskreditkan kelompok-kelompok yang berbeda dengan apa yang diputuskan oleh DPR, yaitu yang melihat bahwa RKUHP ini tidak sempurna, maka ini akan menjadi satu stigma, jangan-jangan ya kelompok Islam yang menolak RKUHP ini adalah kelompok Islam yang radikal. Nah, stigma itu tentunya sangat menguntungkan bagi mereka yang menyetujui RKUHP. Jadi jangan-jangan ini didesain oleh mereka yang kepengen RKUHP ini mulus gitu loh. Dibuatlah satu skenario, dicari pengantinnya untuk melakukan bom yang seperti di bom Astana itu. Nah, ini adalah dugaan ya teman-teman. Kita tidak tahu bagaimana yang sebenarnya, tetapi kita bisa menganalisis ke sana karena setelah pemboman ini wacana perdebatan mengenai RKUHP itu tiba-tiba sunyi senyap gitulah. Tiba-tiba tidak mendapatkan satu perhatian dari masyarakat, dari media lagi gitu loh. Seolah-olah itu sudah final. Padahal menurut saya banyak beberapa hal yang isi RKUHP itu yang patut masih kita perlu kritisi, terutama dalam prakteknya, dalam operasionalisasinya. Misalkan pasal penghinaan kepada kepala negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, itu bisa dikaitkan dengan pasal penghinaan yang bisa dipidanakan gitu. Padahal penghinaan sama mengkritik itu kan dua hal yang berbeda. Jangan-jangan kalau
pemimpin yang telinganya tipis dikritik dianggap dihina. Nah itu kan yang jadi polemik ya. Saya kira perdebatannya sudah panjang ke sana gitu. Nah itu saya kira poin yang bisa saya sampaikan, Bro Eko, mengenai bom Astana Anyar, demokrasi dan RKUHP. Intinya adalah setelah kita memasuki situasi demokrasi, maka kita harus menghargai setiap perbedaan. Dan perbedaan itu harus di dalam satu bingkai istilahnya koridor yang rasional, bukan main kekerasan yang kemudian yang orang yang berbeda itu dianggap harus dijahati, harus dilukai, harus dibinasakan. Bukan begitu cara demokrasi. Cara demokrasi mengeluarkan pendapat, kita beradu argumen, menyampaikan rasionalitas. Kalau seandainya itu diterima secara mayoritas, ya sudah, itu adalah bagian usaha terbaik kita yang sudah kita lakukan. Tanpa kemudian kita melawan atau melawannya dengan cara kekerasan seperti halnya para pelaku sosiopat ya yang tidak bertanggung jawab itu. Saya kira kita menghendaki demokrasi kita ini semakin matang, orang berbeda pendapat dipersilakan, kalau udah berbeda pendapat ya jangan menggunakan kekerasan gitu loh. Dan juga jangan apa-apa berbeda pendapat karena dia berkuasa yang dianggap berbeda itu dikriminalisasi. Nggak kayak begitu juga. Kalau kayak begitu kan ya apa bedanya yang mengkriminalisasi ini dengan pelaku bom bunuh diri ini kan sama-sama menggunakan kekerasan. Alam demokrasi menuntut kita untuk bebas untuk mengkritik, tetapi dalam konteks yang tidak merugikan orang. Saya kira itu Bro Eko yang bisa saya sampaikan. Oke, sedikit Bang. Ini kan tentunya duka atau empati itu akan muncul ya, keprihatinan kepada korban ya, dan kebetulan korbannya itu kan anggota polisi dan kebetulan di saat yang sama polisi citranya lagi tidak baik begitu. Apakah ini akan meninggikan bahwa ini polisi sampai berkorban untuk menjaga keamanan ya, dan bagaimana dengan kasus-kasus yang terjadi baik itu Ferdi Sambo, kasus suap tambang begitu, apakah ini akan mengobati, menaikkan lagi citra kepolisian atau bagaimana Bang? Ya, saya kira kalau ada kejadian seperti ini ya, ada bom bunuh diri, apalagi ada korban ya, dan korban dari polisi, saya kira simpati ini akan kepada kepolisian. Dan sebetulnya ini adalah satu ya mungkin blessing in the guise ya, bahwa di tengah-tengah kepolisian yang sedang hancur citranya ini kemudian ada satu kejadian yang polisi ya bisa punya kesempatan untuk memperbaiki kredibilitasnya karena simpati publik terhadap polisi ya, terutama petugas polisi yang menjadi korban bom Astana Anyar ini mendapatkan satu simpati dari publik. Nah, saya kira ini harusnya dimanfaatkan oleh kepolisian untuk memang menunjukkan bahwa mereka itu menunjukkan kredibilitas yang ya dengan cara yang salah harus dihukum dan yang benar harus dibebaskan. Polisi pun begitu ya, dalam mereka harus punya sistem bahwa mereka hanya menerima para petugas kepolisian yang punya etika dan kode etik yang tinggi, yang tidak menggunakan jabatannya untuk memanfaatkan memperkaya diri dia atau melayani egonya dia. Nah, kasus Sambo ini kan dia punya jabatan, egonya dia ingin menghabisi anggotanya sendiri, anak buahnya sendiri, ya dia habisi tanpa anak buahnya itu punya kesempatan untuk melawan. Kan itu yang membuat rusak kredibilitas kepolisian kan. Oleh karena itu ini juga harus dibarengi dengan kesungguhan dari pihak kepolisian kalau kredibilitasnya mau membaik, kesungguhan untuk berubah. Nah, tapi yang sekarang ini kan agak aneh. Ya, antara Sambo dengan Barreskrim itu terjadi bongkar-bongkaran aib. Sehingga publik bingung siapa harus dipercaya. Apakah tidak ada yang bisa dipercaya dari kejadian ini? Nah, kondisi yang kayak begini tidak boleh dibiarkan. Malah kalau bisa pimpinan kepolisian Republik Indonesia itu mengambil satu sikap. Ya,
Mana yang salah harus dikasih ganjaran, mana yang benar harus dikasih tempat untuk memimpin institusi. Jangan lagi institusi itu diisi oleh orang-orang yang istilahnya adalah pergengan gitu ya. Ada geng-geng di kalangan polisi. Ini geng saya, kalau saya yang naik, semua geng saya ikut naik. Enggak lah ya, harusnya kepolisian itu orang yang terbaik, orang yang unggul, orang yang baik, orang yang punya integritas, itulah yang kemudian ditempatkan, yang punya karir yang cepat gitu. Sedangkan orang yang jelek, bermoralitas seperti Sambo ini nggak perlulah ada di dalam kepolisian, apalagi kalau dia menempati posisi jenderal. Itu sangat sangat kecolongan kasus Verdi Sambo ini. Saya kira itu. Ya baik, saya kira sudah jelas ya. Semoga ini tidak terjadi lagi dan semoga diusut tuntas dan bisa ditangkap jaringan yang ada di belakangnya, karena ini miskonsepsi tentang di statement juga mengutip ayat ya, dan ternyata miskonsepsi ini seperti dipelihara dan didesain ya menjadi bahan brainwash kepada orang-orang yang pelaku-pelaku bom bunuh diri semacam ini. Ya semoga itu bisa diberantas. Ya baik pemirsa, itulah tadi topik bahasan kita kali ini, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Kita bertemu lagi di Jangan Salah Arah episode berikutnya. Terima kasih Bang Matnur atas pencerahannya. Kita tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, Bro.